kita asumsi importer di negara sana itu tuh udah pasti mau beli, karena contoh ya, halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Sekarang ini bukan nge-vlog, ini adalah satu seri yang kalian tunggu-tunggu. Namanya adalah ABCDE. Jadi kalau sekarang gue megang Indomie, nah mungkin di video kali ini bakalan lebih seru dibanding ABCDE sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan komoditas. Kalau sekarang gue pengen ngebahas brand, khususnya Indomie nih. Gue udah beli banyak satu kardus dan gue itu kalau makan Indomie harus dua. Jadi sekarang gue jelasin sekalian gue masak Indomie ini. Kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu, Indomie ini itu terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau kemarin gue ngeliat kontennya Jerome yang bikin Indomie, terus testing mie instan mana yang paling enak, dan ternyata rata-rata kalau kalian lihat konten-konten orang lain, Indomie adalah salah satu yang paling enak. Nah sekarang pertanyaannya, masih bisa nggak ekspor Indomie sedangkan Indofoodnya aja udah ekspor itu sendiri? Nah ini sebuah pertanyaan yang menarik, sering banget datang ke gue, kok Indofood kan udah ekspor sendiri, kenapa kita masih ekspor juga? Nah gue bakalan ngejelasin, bentar ya. Gue ini kalau makan Indomie harus selalu dulu guys, dan harus kompornya mendidih biar nggak gitu lembek, mantul. Oke, gue lanjut ya. Jadi sebenarnya Indofood itu kalau misalnya dia ekspor Indomie ke negara lain, itu ukuran dan takaran versinya diatur. Jadi kalau misalnya nih gua ambil yang baru ya. Nih. Jadi setiap negara itu punya takarannya sendiri-sendiri. Informasi nilai gizi. Gitu. Nah, jadi vetsin, ya maksudnya untuk beberapa kandungan vetsin khususnya kayak micin, MSG, itu memang setiap negara punya batasannya masing-masing untuk setiap negara yang dituju. Contoh Amerika tuh nggak boleh ada vetsin lebih dari berapa persen dan lain-lain. Nah, that's why Indomie Indonesia itu beda banget sama Indomie di luar negeri. Jadi di luar negeri itu memang sudah disesuaikan dengan regulasi yang diatur sama pemerintah. Kalau Indonesia tuh enggak. Makanya karena mungkin katanya ya, Indonesia tuh micinnya lebih banyak jadi lebih enak. But so far, gue akui itu betul. Tapi karena kita tahu Indonesia itu punya Indomie paling enak dibanding Indomie di negara lain, artinya itu masih berpotensi untuk kita bisa jual Indomie versi Indonesia ke luar negeri. Pertanyaannya gimana cara jualnya? Sedangkan ini semua tulisan Indonesia. Sederhana banget guys, sederhana banget. Caranya adalah lu beli satu kardus nih, gue udah beli satu kardus, itu lu keluarin semuanya, terus lu repack. Ketika lu repack, mungkin teman-teman yang di Jakarta atau di Surabaya, kota-kota besar, punya satu supermarket impor kayak Rans Market, Farmers Market, itu mereka punya barang-barang impor, terus mereka stikerin pakai tulisan Indonesia. Nah, caranya juga sama. Ketika kita kirim barang ini ke luar negeri, kita juga harus labelin ini pakai stiker, tapi pakai bahasa negara yang dituju. Misalnya contoh cara penyajian dengan microwave dan lain-lain, itu semua harus ditulis sama persis tapi pakai negara yang dituju. Jadi lu pakai maklon atau third party yang kerjanya memang nge-stiker-stikerin ini nih satu persatu. Itu caranya kalau lu mau ekspor. Dan kedua, apakah harus ada izin khusus? Enggak, ini sebenarnya komoditas sederhana, produk sederhana yang masuk dalam kategori general cargo. Jadi nggak harus ada sertifikasi khusus, nggak harus ada syarat organik segala macam, nggak ada. Jadi nggak harus FDA juga, nggak harus, karena ini brandnya masalahnya udah terkenal. Jadi lu nggak harus pakai FDA. Kita asumsi importer di negara sana itu tuh udah pasti mau beli, karena contoh ya, gue punya temen dia ekspor ke mungkin lebih dari 15 negara ya untuk ekspor Indomie ini. Nah, Indominya dibeli sama importer di negara Afrika, sedangkan di Indomie Afrika tuh udah punya pabrik sendiri. Indofood tuh udah punya pabrik tuh di Afrika. Disandingin, karena Afrika kan 2 kali dari ini, tetap lebih laku yang ini. Gitu, jadi selalu ada marketnya. Kalian harus berpikir bahwa buyer itu beli bukan cuma karena barangnya bagus, tapi dia beli dari kalian karena dia tahu gampang dijual. Kayak contoh,
kita impor barang dari Cina ke sini. Kenapa ya? Karena kita tahu barangnya gampang dijual. Kalau susah dijual ngapain? Gitu. Makanya konsepnya juga sama. Bentar, gue nyari ini pen. Mantul. Kita nggak punya ini. Gunting. Oh iya. Duh, cemplung guys. Mantul. Makan lagi? Enggak, udah makan aku. Waduh. Baunya matang. Oh yoi, harus dengan kematangan yang pas. Kalau nggak lembek dia. Ini baru Indomie orang Indonesia nih, enak guys. Kalau misalnya Indomie luar negeri tuh rasanya tuh kurang nendang. Makanya balik lagi yang tadi gue bilang, karena orang udah tahu enak, importernya udah tahu ini pasti laku, lebih enak dibanding Indomie yang memang bener-bener resmi dikirim ke sana. Ya sebenarnya juga resmi sih, cuman memang bukan Indofood yang ngirim. Jadi tetap masih bisa dijual. Caranya gimana? Caranya cari importer besar, dan kalau untuk produk-produk FMCG banyak seperti ini, gue rekomen memang salah satu platformnya adalah Alibaba. Kalau misalnya Alibaba, banyak banget nih pembeli-pembeli di luar negeri yang memang kurang lebih karakteristik bayarnya tuh nyari-nyari produk seperti ini. Jadi Alibaba ada salah satu kunci, karena gue punya temen gede banget jualan Indomie itu lewat Alibaba. Dan kalau ditanya markupnya gimana, jadi gini, lu nggak bisa beli Indomie ini tuh dari Indofood. Jadi ya mungkin lu belinya jangan ke Indofood, belinya ke distributor tangan pertamanya Indofood. Dan lu bisa markup 1% sampai 2% dari harga normal. Meskipun gua udah lihat beberapa berita di Jepang ya, satu kardus itu kan 40 piece, di Jepang itu harganya 560.000. Jadi satu kardus 560.000, sedangkan di sini tuh harganya cuma 90.000. Jadi lu lihat lagi kayak potensinya berapa banyak. Meskipun ya lu tahu kan harga jualnya nggak harus lu jual segitu, tapi lu angkatnya 1% 2%, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah barang sederhana yang bisa dijual, belinya dari distributor, angkat harganya 1-2%, komoditas general, nggak harus susah-susah, dan tanpa sertifikat nyari pembelinya. Gue rekomen kalau untuk karakteristik bayar seperti ini lewat Alibaba. Kurang lebih seperti itu. Semoga ini jadi salah satu dan ya apa ya, pencerahan buat kalian kalau kalian mau main barang-barang seperti ini. Kalau Indomie udah bisa, nanti lu main ke kecap ABC, lu main ke bilang apa ya, misalnya kayak bumbu-bumbu instan itu juga rame banget di luar negeri. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Nyari bayar nyari gue dijelasin, belinya juga lu nggak harus ke pabriknya, lu bisa beli ke distributor tangan pertama. Untuk barang-barang fast moving consumer goods lu bisa ngangkat 1-2%. Nggak banyak sih, tapi kuantitinya ngeri. Ya kurang lebih seperti itu. Gue mau makan dulu. See you on the next video. Bye bye.